Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sukses buat peternak dimanapun berada. Alhamdulillah siang hari ini saya berkesempatan silaturahmi di salah satu farm yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kebumen. Nah, mungkin bagi teman-teman kalau khususnya di daerah Kebumen sudah tidak asing lagi, dilihat dari kandangnya. Ini saya lagi bersilaturahmi di tempatnya Bapak Slamet, farmnya Aliando Farm. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana trik-triknya untuk merawat kambing PE, khususnya untuk yang kontes. Kebetulan ini Bapak Slamet lagi mau menjemur salah satu kambingnya. Nah, jadi buat teman-teman dari sahabat Bakti Mandiri Farm, Bapak Slamet ini sudah cukup lama ya, khususnya di perkontesan PE. Nanti, nah itu kalau teman-teman bisa lihat piagam-piagam yang dihasilkan dari kandang Aliando Farm. Nanti kita tanya-tanya, kita ngobrol mengenai kambing khususnya PE, bagaimana cara perawatannya, khususnya bagi teman-teman yang memelihara jenis PE. Baik teman-teman, langsung kita ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah saya sehat. Sehat. Eh, Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya ya, karena mau sedikit ngobrol khususnya untuk teman-teman mungkin yang beternak kambing khususnya PE, baik kali gesing. PE kali Gesing. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sudah berapa lama Bapak eh, Oh, menggeluti dunia perkambingan? saya kan masih dari Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, Kecamatan Petanahan, Desa Melisari, dan saya berpindah ke sini tahun 2005. Terus saya beternak mulai tahun 2006. Ya, saya dulu beternak kambing eh, semi etawa. Waktu itu saya beternak kambing semi etawa dicampur dengan kambing jorandu. Dan setelah itu dulu ada komunitas yang namanya Aspekin, terus menjadi Aspenas, Asosiasi Peranakan Etawa Nasional. Terus setelah terbentuknya Aspenas dulu tahun 2016, seingat saya di Hotel Suronegaran, terus diganti lagi menjadi Perkanas. Oh, Nah, jadi ini udah diklaim oleh Kementan, Kementerian Indonesia, menjadi kambing Kaligesing. oh iya. Makanya manakala ada kontes, di stand plate kontes itu atau di banner itu dikasih nama kontes kambing Kaligesing. Tinggal lokal, regional ataupun nasional. Itu biasanya seperti itu, Mas. Ya, baik. Uh -uh. Jadi mungkin buat teman-teman ketahui juga, beliau juga salah satu mungkin ketika ada kontes PE, beliau juga menjadi salah satu panitia seperti itu Pak ya. Cuman perangkat biasa, Mas. Oh, baik. Iya, Mungkin dari PE sendiri sebenarnya ada trik khusus atau perawatan khusus khususnya untuk ada. Kalau kelas kontes itu ada perawatan khusus, Mas. oh, Jadi contohnya biasanya uh, yang membedakan dari kita merawat kambing biasa. kalau kambing biasa itu setelah lahir itu maksudnya sampainya biasanya tetap nyusu sama induknya. Oh ya. Kalau kambing PE khususnya kambing Kaligesing atau PE ras Kaligesing ini setelah melahirkan langsung kita sapih, Oh. kita dot, Oh iya iya iya. sehingga manakala itu induknya tidak bisa mencukupi air susunya, itu bisa dikasih susu tambahan. Oh baik baik. Jadi Seperti susu serbuk. Tapi mayoritas kalau kambing kelas kontes itu susunya susu murni, Mas. hmm, Makanya khusus di Kabupaten Kebumen ini, Provinsi Jawa Tengah, khusus di Pulau Jawa ini sudah banyak sekali yang produk susu. Jadi produk susu murni. Ada yang untuk tambahan cempe,
bahkan banyak sekali yang mengonsumsi susu. Jadi kalau untuk pertama dari perawatan yang harus diperhatikan itu dari kecil itu memang harus susu yang benar-benar Murni. berkualitas, ya, Murni. murni. Itu kalau bisa ada makanan vitamin tambahan lah, seperti madu, telur dan lain sebagainya. Kalau untuk makan, Pak, kalau untuk makan itu mungkin porsinya atau jenis makannya itu biasanya membedakan nggak juga dari? Membedakan, Mas. Jadi kalau kambing-kambing Jowo itu memang pakan itu biasanya hanya rumput. Tapi kalau kambing ini memang saya pribadi juga mempersiapkan pakannya dulu, baru kita beternak. Jadi nggak asal pakan hijauan segar. Walaupun segar pun kalau itu nggak mengandung serat dan itunya kurang, apanya protein, seratnya nggak ada, itu percuma. Seperti odot itu kan kalau dipakankan sama kambing-kambing ini, kalau saya ya kasihan sama kambingnya. Oh iya. Ya kasihan kambingnya. Kalau untuk jenis rumput memang apa namanya banyak kekurangan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan protein yang ada di kambing kontes. Tapi kalau untuk ramban gimana, Pak? Kalau ramban itu sangat bagus sekali. Jadi dari saya pribadi juga menyarankan kepada semua petani binaan saya, Mas, ya. Itu kan banyak sekali udah. Karena jadi saya beternak sambil nyambi belantik. Ya. Nyambi belantik itu udah dari dulu, dari tahun 2006. Kalau dulu kan belum banyak, tuh mulai banyak itu tahun 2010 sampai sekarang itu bertambah terus. Jadi sebelum kita beternak, siapkan dulu lahan pangan. Dari kami khususnya di Pulau Jawa itu makanya ada 4 macam. Yang seringnya itu ada singkong tahun atau singkong karet, ya. Terus reside, terus kaliandra, dan ada juga indigo vera. Bahkan juga ada yang pakai daun nongko, daun moni, ada juga sedikit dikasih tambahan daun pisang. Banyak lah pokoknya. Ya memang kalau untuk khusus untuk apa namanya kambing PE yang kontes, kita harus benar-benar memperhatikan dari segi manapun. Mungkin dari susu dari kecil, terus dari pakan gitu, kita juga harus memperhatikan. Baik Pak, mungkin saya ingin bertanya masalah mengenai kontes, pengalaman Bapak sendiri, mungkin dari kambing-kambing yang keluar dari Aliando Farm ini sudah pernah mengikuti kejuaraan kontes apa aja? Kalau yang banyak sih ya Mas, yang diambil ke orang Jawa Timur, ke orang Jawa Barat. Ada yang mengikuti regional, yang nasional. Kalau lokal sih tentunya banyak. Cuman nggak, Bumen kan belum pernah mengadakan kontes. Baru kali ini besok, bahkan malah ada nun sewunya, ada penyakit yang namanya PMK, penyakit menular kuku dan mulut itu, sehingga kontesnya ini dipending khusus ke Bumen. Oh iya, itu memang penyakitnya baru-baru ini memang baru viral di dunia peternakan kambing. Ya viralnya karena sekarang medianya kan lebih meluas. Mungkin bisa dikenalin Pak, ini yang dikeluarin ini mungkin namanya atau ini historinya seperti apa? Ini kalau tolak ukur atau 11 parameternya ini yang apa ya? Ini kalau dilihat telingkanya juga tebal, panjang, simetris juga ya. Terus kalau dada, bulunya juga ini akan driwul-driwul Mas. Dan ini kambing belum poel, mukanya juga gimana ya, bluer nyadil gitu ya. Tuh. Iya. Ini kalau giginya ini masih gigi cempe Mas. Tuh. Nah terus kalau posturnya ini udah 97. Postur 97. Tulangannya bako-bako. Ini rewosnya juga bisa dilihat nih Mas. Rewosnya juga tebel banget tuh, driwul-driwul. Ekornya juga berdiri, nyulak ekornya. Ekornya nyulak. Tulangannya bako-bako. Ini sebenarnya yang ngasih nama itu dari teman-teman itu. Teman-teman apa ya? Anggota komunitas Perkanas Kebumen itu mengasih nama apa ya kemarin ya? Gatot
Gatot Kaca. Oh, Gatot. Ini namanya Gatot Kaca, Gatot teman-teman. Kaca. Kalau Gatot sendiri ini hasil dari breedingan Dari Pak petani Slamet binaan, atau Mas. dari petani binaan. Jadi Ah, ah. mungkin bisa dijelaskan, Pak, untuk Kalau petani jadi binaan begini, sendiri. Mas, saya pribadi itu kalau kambingnya agak menengah ke atas, Ya. ya, jadi breeding kontes, itu ngambil dari saya kambing yang sudah kawin. Ya minimal ya 1,5 bulan bahkan 2 bulan kan seperti itu. Sehingga nanti kalau udah melahirkan kita lihat atau kita cek barangnya bagus, bisa kita kasih harga mahal, Mas, atau harga fantastis seperti itu. Jadi ini juga ilmu, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang pengen memulai itu bisa metodenya seperti yang Bapak Slamet terangkan. Untuk lebih mudah lagi kita tidak lebih untung lah kita beli kambing tapi dalam kondisi yang sudah pasti mendapatkan untung. Bahkan kita kalau ternak itu harus telaten, ojo malesan. Nah, harus telaten. Itu biasanya yang PR besar itu. Cara perawatan kambingnya, terus cara kesehatan kandangnya minimal ya disapu bersih walaupun kandangnya jelek kayak gini. Nah, ini udah cukup. Iya, minimal ya disapu bersih kan gitu. Kalau total yang ada di Aliando Farm ini ada berapa jumlahnya, Pak? Kalau ini sekarang ya nggak banyak sih. Sama yang di situ sekitar 47-an. Ini mohon maaf nih, Pak, mau tanya. Yang pernah dikeluarkan di Aliando Farm ini paling tinggi di harga berapa? Saya nggak pernah ngejual mahal, paling itu 30. Iya. 30, teman-teman. Iya, 30 juta. Luar biasa itu. Itu tapi yang ngambil kan temen. Temen pemain kontes. Kalau pemula kan dia nggak boleh sama saya. Karena apa? Kambingnya nanti cuman rusak, dia merasa dirugikan. Jadi memang benar-benar Bapak Slamet ini memperhatikan belum boleh ya kambing yang keluar dari Aliando Farm. Siapa yang membeli itu harus benar-benar bisa menjaga dan merawat dengan baik. Jangan sampai salah tangan, kan ibaratnya seperti itu, Pak. Jadi kalau pemula mau ngambil yang bagus, saya belum boleh. Harus dia paham kambing dulu dan paham perawatannya. Sehingga kambing itu kalau berpindah kandang itu tidak rusak. Walaupun di setiap kambing itu setelah pindah kandang biasanya adaptasi kan. Adaptasi dulu beberapa hari atau beberapa minggu baru pulih. Tapi kalau yang memegang pemula itu cuman rusak. Itu udah sering sekali terjadi. Sehingga kadang-kadang itu para petani peternak kambing, khususnya pemula itu kadang-kadang menyampaikan, waduh saya merasa kambingnya kok berbeda. Karena kadang-kadang cuman dikasih makan tapi tidak dirawat. Kalau cuman dikasih makan ya saya nggak heran. Nah, kalau di Aliando Farm ini memang fokusnya ke kontes atau apa, ada juga yang breeding? Enaknya kita breeding, Mas. Jadi enaknya gini, kita breeding atau yang jelas namanya breeding kan jantungnya peternak ya, Mas ya. Iya. Jadi kita setelah nanti kita mempunyai kalau kita beternak umpamanya dengan modal 10 ekor babon atau doro, betina 10, jantan 1, nanti kalau hamilnya kan cuma 5 bulan, Mas, atau 150 hari. Itu paling lama. Dan setelah melahirkan nanti umur 3-4 bulan kita panen. Kan seperti itu. Kita seleksi sendiri. Kalau yang bagus ya buat sendirilah. Nanti kalau ada yang, Mas ini tak beli sekian, monggo. Nah, itu salah satu tips juga ketika kita mau memulai memilih kambing yang bagus, harus dari farm kita sendiri. Jadi kita memilih dari breedingan kita sendiri, kita memilih. Nah, itu nanti bisa kita sortir mana yang bagus, mana yang jadi seperti itu. Kalau yang ini, Pak, yang satunya ini spesialnya di mana? Bisa Bapak jelaskan? Ini, Mas. Ya. Kalau ini jadi gini, Mas. Ini kambing sederhana, murah, telinganya nggak panjang, tapi rapih luar dalam. Inilah kambing yang dinamakan biasanya, kadang-kadang itu banyak sekali yang bilang telinga simetris seperti ini. Terus kalau dadanya juga itu kan ngisi, cuman hanya belum ngisi banget, belum tebel gitu loh. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat. Terus kalau kaki-kakinya juga udah lumayan. Ini tingginya 1 meter up, Mas. Cuman hanya kuru ini, Mas. Karena baru tak ambil dari petani. Jadi ini kambing dari petani, teman-teman. Jadi istilahnya di sini disalon dulu sama Bapak Slamet, pemulihan biar lebih
lebih sempurna lagi. Ini rewosnya juga kan tebal juga, panjang Mas nih. Luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman bisa. Kalau mukanya juga udah sunung ya, Iya. dagunya juga lumayan tebal. Nah kalau dada ini memang kambingnya kuru banget Mas nih, tuh kelihatan tuh kuru banget. Tapi nanti kalau di sini udah benar-benar dipulihkan ya kelihatan gede banget. Contoh kayak ini juga kan belum belum poel ya, belum ganti gigi, sampai satu pun belum ganti. Ini udah kelihatan gemuk, gede. Teman-teman bisa lihat. Cunung, nyadil, bluwer, dribul, ekor juga berdiri. Jadi ini termasuk kambing udah komplit lah ya. Hanya ada minusnya sedikit saja. Tapi kalau untuk breeding ini bisa mengeluarkan kambing bagus, Mas. Bako-bako kaki-kakinya. Nanti ketika itu berumur 2 tahun yang itu gede banget. Ini ukuran belum maksimal teman-teman, masih lama. Umurnya baru 1 tahun itu? Baru 1 tahun. Seperti ini 1 tahun. Jadi mungkin teman-teman yang mau bisa juga melayani juga Bapak Slamet. Kalau teman-teman mau mungkin istilahnya mencari kambing jenis seperti ini yang sederhana tapi berkualitas, bisa langsung kontak Bapak Slamet. Nanti saya kasih nomornya di YouTube-nya pun, di channelnya ada ya, Slamet Kondang TV. Slamet Kondang TV, jangan lupa ditonton Slamet Kondang TV. Dan jangan lupa saya kirim-kirim salam khususnya para pemula di Kabupaten di Provinsi Lampung. Iya. Baik dari Lampung Barat, Timur, dan daerah metro itu kan banyak sekali Mas kemarin yang ngambil. Oh, iya. Bahkan sampai Kualan ini Mas Alung Etawa itu Kualan, Mas Alung. Ya, Mas Alung. Salam dari Slamet. Kualan dia. Jadi banyak sekali yang pesen. Ada Mas Najib, Mas Anwar, banyak sekali yang ngambil kemarin dari Lampung. Jadi memang sudah tidak diragukan lagi kambing-kambing yang dikeluarkan dari Aliando Farm. Contohnya ya, buktinya di Provinsi Lampung sendiri, di tempat saya tinggal itu sudah banyak yang dikirim dari Aliando Farm. Tapi kemarin alhamdulillah saya terakhir ngejual sampai ya, walaupun dengan harga murah Mas. 8,5 itu yang ngambil orang jauh loh Mas, dari Bima. Dari Bima teman-teman. Iya, 8.500.000. Masih cempe 8.500.000. Iya, murah banget lah. Sekarang di sana udah gede, ganteng karena dia telaten, rajin cara perawatannya. Terus ditambah lagi dia juga apa ya? Ibarat perawatannya full gitu loh. Jadi apalagi memeknya itu, ngempengnya sampai benar-benar penuh. Oh. Jadi perut nggak pernah kosong. Iya. Di itu tadi teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang masih mencari pengalaman tentang kambing Etawa, Kali Gesing ya, bisa simak video ini, bisa tonton video dari Bapak Slamet juga, Pak Slamet Kondang. Pak Slamet Kondang. Baik teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi peternak, khususnya peternak kambing. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.